kuliah kebetulan saya mengajar prakteknya siap. Jadi kalau dari instansi saya kerja di SDN University kebetulan sebagai kepala sekolah SDN University. Nah kebetulan kami memang ingin sedikit mau izin ke Bapak. Siap. Karena sebelumnya harusnya PI 1 itu saya harus ngadep Bapak dulu gitu. Saya mau izin ke Bapak, saya ditugaskan dari Dinas Pendidikan gitu, Bapak mau izin ini untuk yang PI 2, untuk yang PI 1 kemarin tidak ketemu sudah saya lanjutkan gitu. Jadi kami ditugaskan untuk adanya pendampingan individu yang namanya di sekolah guru penggerak. Intinya insya Allah nanti kami ada 6 kali kegiatan. Kami pasti akan datang mengganggu ke sekolah, mengganggu Bapak begitu gitu. Sudah mengganggu ya. Memang ada beberapa kegiatan yang nanti pasti akan menyesuaikan. Jadi seperti kegiatan untuk hari ini itu ada diskusi prakarsa perubahan. Jadi mau tidak mau ada kepala sekolah dan guru itu untuk kumpul bersama, ada penyampaian dari Pak Nanas. Masalah kebijakan siswa itu dipulangkan atau tidak, apakah semua guru harus kumpul semua, misalnya yang menjaga itu bersama seperti itu. Jadi memang proses kami pasti akan mengganggu jamnya kerja kepala sekolah dan izin. Jadi nanti kami masih ada 4 kali lagi Pak Nanang ya, 4 kali sampai Desember Pak. Jadi kalau lebih kami mengganggu sesuaikan dengan rencana. Iya Bapak. Kalau nggak izin kan nggak enak, nggak ketemu. Siap. Dan kalau hari apa itu Jumat atau Sabtu itu memang kasih tahu ada kunjungan hari Senin, sudah siapkan semuanya. Saya juga gitu, seperti yang saya jalani itu apa penilaian saja. Jadi penilaian itu saya pelajari sendiri di kelas saya dengan target seperti jadi sudah mulai 2017 atau itu kemarin. Walaupun di sini kata sinyal kalau itu bisa menggunakan offline gitu, sudah jadi anak-anak semisal satu kelas itu ada yang nggak punya HP, jadi saya pinjamkan punya guru-guru Ujiannya pakai Sudah jalan kali Pak. sudah kalau ujiannya seperti dengan apa internet kan, jadi hanya menggunakan bahasa itu yang tidak sama seperti yang di kota. Yang di kota kan coba bisa bawa semua. Ada jadwalnya nanti ya. Saya buka ini tadi malam Pak. Gitu. Jadi menyelesaikannya itu setelah kegiatan ini. Oh gitu. Ya maksudnya setelah saya pulang sudah mau besok mau apa. Iya. Tapi di sekolahku SD Glogosari, oh indah tempat kita belajar, teman dan tawa riang. Guru sabar mengajar, di kelas penuh canda. Ilmu kami raih, tak pernah menyerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SDN 1 Glogosari, mewakilnya yang saya hormati Bapak Ibu Guru SDN 1 Glogosari,
serta Bapak Nanang Mardianto selaku calon guru penggerak. Mohon izin sebelumnya Bapak Ibu semuanya, saya perkenalkan diri, saya Devo Dani Arifatria. Saya selaku pengajar praktek dari Pak Nanang Mardianto. Kebetulan kalau instansi bertugas saya sebagai kepala sekolah di SDN 2 Pasir Putih, Kecamatan Bunatan. Untuk selanjutnya saya mohon izin dalam kegiatan ini, jadi Pak Nanang Mardianto mengumpulkan rekan-rekan semuanya itu memang ada maksud dan tujuan daripada pendidikan beliau di calon guru penggerak. Saya sendiri sebagai PI atau maksudnya pengajar praktek yang melaksanakan pendampingan individu, kami mendapatkan surat tugas langsung dari Dinas Pendidikan dalam rangka kegiatan hari ini. Jadi hari ini nanti ada beberapa kegiatan yang akan disampaikan oleh Pak Nanang selaku calon guru penggerak. Jadi saya di sini sebagai pengajar praktek yang melaksanakan pendampingan individu untuk memantau, dan terjun ke sekolah dalam rangka pendampingan individu kedua, yang mana Pak Nanang nanti akan menyampaikan pembelajarannya di pendidikan guru penggerak, karena beliaunya sudah menyelesaikan 3 submodul. Jadi masih di modul pertama, itu ada 4 modul, dan ini menyelesaikan 3 submodul. Jadi apa yang akan disampaikan nanti berkaitan dengan pendidikan ini, dan hari ini menyita waktunya Bapak Ibu semuanya untuk berkumpul di sini, meminta kesediaannya Bapak Ibu di sini dalam rangka memaparkan salah satu bagian subbab modul, gitu ya Pak Nanang. Jadi ada yang namanya prakarsa perubahan, gitu. Jadi mohon izin nanti untuk selanjutnya nanti akan saya serahkan ke Pak Nanang selaku pemateri bagaimana akan melaksanakan kegiatan di SDN 1 Telogosari ini. Jadi saya selaku PP hanya memberikan pengarahan awal dan moderator, di mana nanti mohon izin saya menyampaikan langkah-langkah pertemuan nanti yang akan dilaksanakan Pak Nanang sebagaimana berikut ya Pak Nanang. Yang pertama, dalam rangka ini nanti calon guru penggerak itu akan mendiskusikan cita-cita atau visi warga sekolah, tentunya warga sekolah SDN 1 Telogosari ini terhadap murid di masa yang akan mendatang. Jadi kuncinya seperti itu. Untuk selanjutnya nanti Pak Nanang akan memandu Bapak Ibu semuanya yang sudah disiapkan oleh beliau. Jadi Pak Nanang selaku calon guru penggerak itu mendapatkan tugas. Yang pertama nanti memberikan pengantar tujuan diskusi ini apa dan arahnya kemana. Yang kedua, nanti Pak Nanang akan merumuskan kalimat terumpang, gitu ya, dan melihat visi sekolah. Tentunya menyandingkan dengan visi sekolah yang sekarang ada di SDN 1 Telogosari. Berikutnya, nanti yang ketiga itu akan mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi. Nah, yang terakhir, Pak Nanang akan mengajak Bapak Ibu semuanya untuk mendiskusikan inisiatif, inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di sekolah. Nanti untuk selanjutnya akan ditutup oleh Pak Nanang selaku pemberikan pemateri dalam kegiatan hari ini. Sebelum saya serahkan nanti acara kegiatan ini ke Pak Nanang, mohon izin Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru SDN 1 Telogosari ini, dalam proses pendidikan ini Bapak Ibu CGP itu telah belajar membuat visi dirinya sebagai pendidik, ya, karena beliaunya sudah mempelajari 3 submodul. Jadi proses ini hari ini itu diharapkan menjadi dasar untuk mengembangkan visi sekolah. Jadi visi sekolah ini nanti bagaimana, tentunya dalam kata kunci, kalimat kunci tadi ya,
berpihak kepada murid. Jadi hari ini CGP nanti akan memfasilitasi visi-visi atau visi misi sekolah ini, cita-cita sekolah ini mau kemana bersama rekan sejawat. Karena bagaimanapun juga sekolah itu berjalan, pasti tentunya ada warga satuan pendidikan. Jadi tidak mungkin hanya satu orang punya satu misi akan dipegang sendiri kalau tidak ada yang namanya kolaborasi, gitu ya. Jadi misalkan sama nanti Pak Nanang punya suatu visi, misinya seperti ini, tetapi tidak cocok dengan visinya Pak Nur Hasan atau visinya dengan Pak yang lainnya, nanti tidak sama. Maka bagaimana? Harus diselaraskan. Selanjutnya Bapak Ibu mohon izin, yang disampaikan Pak Nanang ini semata-mata bukan ingin merombak atau ingin merubah visi misi sekolah, gitu nggih? Jadi kami tekankan ini adalah salah satu langkah atau proses dari Pak Nanang sebagai calon guru penggerak untuk melaksanakan yang namanya satu, nilai-nilai dari guru penggerak adalah prakarsa perubahan, gitu nggih Bapak Ibu nggih? Jadi mohon dimengerti. Jadi intinya Pak Nanang nanti di sini beliaunya memberikan materi sebagai pemateri di sini bukan semena-mena, gitu nggih, ingin merombak visi misi yang ada di sekolah ini. Kalau ada yang selaras bisa diambil untuk diselaraskan, kalau memang tidak ada atau tidak bisa selaras dengan visi misi sekolah, bisa untuk ditolak. Begitu Pak Nanang. Mungkin sebelum kegiatan ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada Pak Nanang? Oke, untuk selanjutnya mohon izin, Bapak Ibu semuanya, materi ini sampai selesai nanti bisa dipandu dengan Pak Nanang. Untuk selanjutnya Pak Nanang bisa kami serahkan waktunya kepada Pak Nanang bagaimana melaksanakan kegiatan diskusi fasilitasi prakarsa perubahan ini. Monggo acaranya mau digunakan bagaimana, kami kembalikan ke Pak Nanang. Akhir kata dari kami Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bevo selaku pengajar praktek angkatan 11. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SDN 1 Telogosari atau di sini yang mewakili. Yang saya hormati Pak Bevo dari Arif Patria SPD selaku pengajar praktek. Yang saya hormati juga dan saya banggakan teman-teman Dewan Guru SDN 1 Telogosari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya selaku masih calon Bapak, masih calon, mudah-mudahan perjalanan ini lancar. Sebagai calon guru penggerak yaitu di angkatan 11. Terima kasih tadi sudah dibuka sama Pak Bevo apa yang akan saya lakukan di sini. Tidak banyak Pak Bevo materi yang saya akan berikan karena benar di sini ini teman-teman senior saya semua Pak Bevo sudah 15 tahun. Makanya tadi seperti keluarga sudah di sini. Cuman mungkin seperti ini nih hal yang baru dan ini akan menjadi mungkin suatu saat menjadi prakarsa perubahan. Ya, tidak ada salahnya kita lakukan seperti ini untuk mendiskusikan segala sesuatu. Ini akan menjadi momen baik buat kita semua. Benar apa yang Pak Bevo bicarakan yaitu tentang visi dan prakarsa perubahan. Di sini bukan saya yang membentuk sebuah visi dan prakarsa perubahan, tetapi di sini kita belajar bersama dan membentuk bersama visi apa dan prakarsa perubahan apa yang akan kita bahas di sini. Untuk materi saya hanya saling sharing dan menyamakan persepsi saja, bukan saya yang paling tahu di sini, tapi kita berbagi. Bukan begitu Pak Bevo. Nah, sebelum acara kita mulai, biar acara ini banyak dan bermanfaat yang sangat besar buat kita semua, terutama saya juga, Dewan Guru juga, dan peserta didik kita yang kita ajar setiap harinya. Alangkah baiknya kita berdoa bersama. Kali ini saya mohon izin, mohon
minta bantuan kepada Bapak Nur Hasan untuk membuka acara ini untuk mendoa. Silakan. Terima kasih Pak Nur Hasan sudah membuka acara ini dengan doanya. Mudah-mudahan acara ini sangat bermanfaat bagi kita semua. Syukur alhamdulillah kita bisa berkumpul di tempat ini. Inilah SD kita Pak, SD 1 Telogosari, dengan segala kekurangannya, tapi tidak akan menyurutkan semangat kita untuk mendidik peserta didik kita untuk jadi lebih baik nantinya. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Yang pertama itu sedikit pengantar dari saya. Sepertinya acara ini Pak Wifu bilang kemarin santai anak semi formal. Nah itu saya tangkap sangat bahagia Pak, karena terus terang saya nervous untuk bicara di sini di depan teman-teman, karena biasanya itu guyon, gimana nanti ada Pak Wifu ini apa tetap guyon. Tapi Pak Wifu sudah bilang santai banget semi formal, jadi bercanda ada apa-apa sedikit. Demikian jadi visi dan prakarsa perubahan. Terima kasih Pak Nur Hasan, sangat membantu. Jadi kembali lagi visi dengan pendekatan inquiry apresiatif. Sebelum itu kita harus mengenal dulu apa itu inquiry apresiatif. Mungkin ada yang bisa membantu, kira-kira gambaran gamblangnya itu tidak ada benar salah ya, hanya untuk memberikan masukan. Inquiry apresiatif itu seperti apa sih sebenarnya? Jadi di sini ada David Copreder ini sebagai pencetus inquiry apresiatif. Jadi menjelaskan bahwa inquiry apresiatif itu adalah suatu filosofi atau suatu landasan berpikir yang berfokus pada upaya kolaboratif untuk menemukan hal positif dalam diri seseorang, dalam suatu organisasi dan dunia di sekitarnya, baik di masa lalu, masa kini maupun masa depan. Saya hanya memetik dari buku beliau pada tahun 2005. Itu bukan dari saya sebenarnya. Tapi saya mengartikan ini masih sedikit bingung. Tidak tahu kalau Bapak Ibu guru di sini apa sudah bisa menggambarkan apa sih inquiry apresiatif itu? Suatu filosofi, suatu landasan. Mungkin ada yang bisa membantu. Kira-kira masih bingung nggak Bu dengan penjelasan ini? Bu Ella? Masih bingung karena sebatas pengertian. Iya, memang betul. Saya juga memetik ini. Jadi saya tidak menggambarkan sendiri untuk sebenarnya. Ini hanya memetik, yaitu suatu filosofi, suatu landasan. Saya sedikit juga bingung dengan pengertian ini. Tetapi terlepas itu, di sini ada buku lagi yang dikeluarkan oleh Andi Muhammad, Taufik Ali, Elvira Makmur, dan Nur Jahmisah Nir pada 2024 yang terbaru, yaitu mengartikan inquiry apresiatif itu dapat mulai dengan mengidentifikasi hal-hal baik. Jadi apa yang akan kita lakukan itu mengidentifikasi dulu apa yang sudah baik, kemudian menemukan cara untuk mendukungnya, dan kemudian menemukan strategi untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Jadi mungkin saya tangkap di sini untuk melakukan ke arah yang lebih baik itu dapat
mulai dengan mengidentifikasi hal-hal yang sudah ada dianggap baik, kemudian diarahkan untuk lebih baik lagi. Seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya pahami. Untuk teman-teman guru yang lain, apa sudah sedikit memahami hal seperti itu? Ini untuk ke belakangnya nanti lebih mudah untuk ke arah yang kita bahas, yaitu visi. Jadi apa yang kita gunakan yaitu inquiry apresiatif. Jadi di situ ada mengidentifikasi hal-hal yang sudah ada di SD sini terutama. Jadi apa yang sudah ada, kemudian mencari strategi untuk yang lebih baik. Mungkin bisa dilanjut. Berarti pengertiannya yang pertama tadi itu penenang yang Ya. kembali lagi yang tadi. Nah ini suatu filosofi sebenarnya sama, cuman Kalau lebih ini, dinaikkan. kalau ini berarti kita belum punya misi, belum punya Visi, ya. Kita membuat dulu, merancang dulu. Iya. Untuk yang ini, pengertiannya yang ini. Suatu sama sebenarnya, sekitar kita baik di masa lalu menemukan hal positif dari diri seseorang. Jadi kita temukan dulu hal yang positif dulu, nanti baru kita temukan apa yang kita punya dulu, Bu. Nah, berarti belum waktu sekolah itu belum punya misi. Udah, tetap semua orang itu punya kelebihan tentunya. Ada visinya, Ya, visi ya. Berarti tidak jauh beda dengan yang tadi. Ya, nah sebentar itu makanya dari sini saya kasih artikan yang lebih dapat menjelaskan dengan bukunya Andi Muhammad. Yang nyari ini susah Pak. Dari mana? Cari di Google. Nah itu. Kalau yang ini Bu Susi apa lebih menggambarkan atau lebih memahami untuk yang ini? Sedikit. Itu pendekatan sedikit. Sedikit Oke. lebih maju dari Baik. Ya nanti kita akan mengarah lagi pasti lebih jelasnya nanti di belakang. Terima kasih. Nah, kayaknya serius sebelum itu kita nyoba kemampuan diri kita dulu. Yang lebih gampang. Kemampuan tembaknya ya. Bisa enggak? Tangan yang kanan seperti tembak seperti ini, tangan kiri jari. Nanti kalau bisa, pasti ada hadiahnya. Bisa? Gampang. Tembak, bisa. Yang kanan tembak, yang kiri. Tapi kok juga bisa nembak? Gampang. Coba diputar. Maksudnya diputar gimana? Diputar tembaknya yang kiri, yang ditembak yang kanan. Ganti maksudnya. Nah, ini. Ya, tukar bisa saya. Balik. Nah, gitu. Ya, ya, itu kan. Ya kawannya kanan. Ya karena saya sudah melatih duluan. Oh ya. Selamat datang. Monggo Pak. Mohon maaf saya tidak bisa tahan terus ya. Karena tidak enak kesampaian saya. Monggo Pak, saya walinya di sini. Iya, monggo dah. Terus lanjut. Ya, terima kasih. Iya. Ada yang sudah bisa? Jor. Tangan kanan tembak, yang ditembak yang kiri. Coba. Sudah semuanya itu ditukar dengan cepat. Nah, maka dipol-pol bisa tembak. Jadi gini. Nah, coba dapatkan. Gampang sebenarnya. Hanya butuh konsentrasi. Hanya itu lah, kebiasaan. Butuh kebiasaan. Imun saya tak bisa. Oh iya, pakainya Ya, terima kasih. Murah lompor. Itu ada sangkut pautnya sama yang apa kita bahas hari ini, yaitu tentang apa katanya Pak Ari tadi, pembiasaan. Jadi ketika kita membiasakan itu akan menjadi momen baik buat peserta didik, buat kita sendiri. Jadi tidak perlu kita harus belajar, cukup dibiasakan saja, pada akhirnya nanti juga akan terbiasa hal-hal yang positif terutama. Itu saja ice breaking dari saya, hanya untuk mencairkan suasana. Lanjut ke cita-cita sewaktu masih kecil. Kita pernah nggak waktu kecil ditanya cita-citanya mau jadi apa? Kalau saya kok jauh berbeda ya. Waktu kecil ditanya mau jadi pilot, akhirnya jadi pilot juga sih. Tapi menempatnya siswa peserta didik. Tapi alhamdulillah itulah yang saya dapat. Kalau Bu Ella dulu masih kecil jadi apa Bu?
Oh bidang. Bu Yeni? Umi guru. Akhirnya guru. Alhamdulillah. Iya, Bu Susi jadi apa? Dokternya murid ya. Jadi kelas 1 kalau yang sakit banyak yang ke Bu Susi. Pun Pak Narasan jadi apa? Lu pakai pun jadi guru, aku ntar kena melol gitu. Beda masih guru. Ya alhamdulillah kalau cita-citanya sampai sekarang masih dalam koridor yang kita cita-citakan. Sebelumnya kita bisa nonton dulu. Saya punya video yang saya buat sendiri. Dan dulu sebentar. Udah jadi apa kalau sudah besar? Damkar. Tahu damkar? Tahu dari mana? Udah jadi apa kalau sudah besar? Oh, tahu sendiri. Dulu aku cuma anak kampung yang hanya punya mimpi. Mimpi itu awal dari cita-cita. Mimpi terus sampai Tuhan memeluk mimpi kita. Kamu aku tiada mereka pasti punya mereka. Kamu aku tiada mereka pasti ini semua menjadi mereka dan bisa kita lakukan semua. Kalau tak udah tapi kita bisa pasti ada jalan antara hidup kita. Hidup akan berwarna dan kita terus berlari di antara indahnya warna-warni pelangi. Laskar pelangi teruslah bermimpi, bermimpilah terus hingga Tuhan. Nah Bapak Ibu, itu video tentang cita-cita peserta didik kita. Mungkin itu tidak asing. Kok tidak ada yang tepuk tangan ya? Padahal susah buat videonya itu. Dapat jadwal dari Pak Bevo selaku pengajar praktik. Saya berinisiatif untuk membuat video bersama tim anak-anak karena saya sudah terbiasa dengan video. Anak-anak enjoy aja ketika diambil video itu enjoy, tidak ada yang sadar kamera, tidak ada yang gimana, karena itu sudah terbiasa. Nah itu yang Pak Ali sampaikan tadi, karena terbiasa. Kalau yang tidak terbiasa mungkin di kamera gitu, lihat ngapain Pak di video, pasti sembunyi-sembunyi. Nah itu saja. Di sini saya kira guru-gurunya berkompeten semua. Pak Nurasan, Dr. Eti, Pak Ali itu juga bisa buat musik tadi yang SD 1 kemarin. Coba sebelum ini saya masukkan di videonya. Telat tadi malam baru di share.
Nah, apa yang Bapak Ibu sudah lihat tadi dari video peserta didik kita ya? Perasaan apa yang ada dari video tersebut? Mungkin ada yang bisa membantu saya untuk menjawab. Perasaannya gimana melihat cita-cita tadi? Pak Ali, gimana perasaannya tadi ketika lihat cita-cita siswa peserta didik siswanya Pak Ali gimana? Kalau cita-citanya tidak tercapai. Ya, terus melihat dari cita-cita anak didik kita gimana? Ya terharu juga. Terharu. Gimana? Pak Ali pengen nggak siswa itu menggapai citanya? Oh jelas pengen. Pengen ya. Iya. Kalau saya jangan terharu melihat anak-anak seperti itu, yang Iya. polos, Iya. apa? Belum punya beban yang sangat berat. Ya, benar. Iya benar Pak Ali. Tidak ada Hidup, terutama bukan beban hidup. Hidupnya di. Umur Bu Susi gimana perasaannya? Kan itu banyak peserta didik muridnya Bu Susi dulu kelas 1. saya sebagai guru ya. Iya. Bicara sebagai guru ya. Melihat cita-cita peserta didik Bu Susi. Cita-cita mereka kan berbeda-beda. Ya. Nah, jadi dari dini kita lihat dulu karakter mereka bagaimana. Nah, nanti kalau seandainya ingin cita-cita damkar atau dokter atau yang lain, sedikit kita arahkan. Ya. Kita cari kebiasaannya bagaimana, kalau damkar itu bagaimana, diberi masukan, diberi motivasi dari sejak dini seperti itu. Mungkin nanti akan berkelanjutan cita-citanya, karena selama ini kita cita-cita di SD jadi damkar, SMP ganti lain lagi, SMA lain lagi. Nah, terus pada akhirnya nasib Benar. yang membentuk kita. Iya. Jadi kita tahu apa. Bu Susi sepakat enggak kalau cita-cita itu harus tercapai? Sebagai motivasi. Ya, jadi orang punya kehidupan itu wajar punya cita-cita. Betul. Meskipun itu berubah-ubah, tapi itu menjadi motivasi dan semangat ya Bu. Betul. Menurut Pak Nur Hasan, Pak Ustadz. Menurut saya, ya ini ditanya perasaan, saya bangga. Jadi dengan adanya siswi kita itu sudah menyampaikan cita-cita. Itu murni, polos itu. Iya, kalau saya dulu ya seperti yang disampaikan tadi, cita-cita saya karena situasi di rumah itu kan Kodrat alam ya Pak. Iya. Kodrat alam. Saya tidak mau jadi guru, kenapa? Karena saya orang miskin. Iya. Melihat guru itu harus punya uang dan begitu itu yang tadi Pak. Jadi menurut saya jadi anak-anak sekarang merasa bangga dengan menjadi dokter, dengan jadi guru. Kan dulu sih sudah melihat kepada kita, melihat kepada lingkungan kita mungkin. Oh kalau jadi dokter enak, oh kalau jadi guru seperti ini sih enak kan begitu ya. Jadi dengan polosnya dia langsung mengatakan cita-cita saya ingin. Jadi kalau perasaan saya itu sangat enak sekali. Mungkin yang disampaikan itu tadi jadi kita walaupun nanti kok tidak tercapai kita. Iya, terima kasih Pak Ustadz Pak Hasan. Jadi betul, cita-cita itu memang apa yang seperti yang saya dapat juga dari modul 1, yaitu kita filosofinya Jadawantara itu ada istilah apa? Kodrat alam dan kodrat zaman. Mungkin kalau dulu sulit untuk menemukan cita-citanya sebagai apa? Damkar. Karena anak-anak dulu tidak tahu damkar itu apa. Paling yang dia tahu hanya Pak Camat, Pak Kepala Desa, benar dan Pak Ustadz atau Kang Are itu. Jadi apa yang disebut kodrat zaman itu zaman dulu sama zaman sekarang sudah beda. Dilihat dari cita-citanya saja, damkar, TNI. Kalau dulu mau jadi guru mungkin susah, melihat guru mak getak, gitu. Jadi tidak pengen jadi guru. Tapi sekarang sudah berbeda kan. Dulu itu menyenangkan, apalagi Bu Susi yang selalu dikangen sama masa didiknya. Iya benar. Nah itu pengantar dari siswa kita. Yang selanjutnya ini ada video lagi, tapi ini
lebih bagus. Aku melihat Indonesia, karya Bung Karno. Jika aku berdiri di pantai Ngeliep, aku mendengar lautan Hindia bergelora membanting di pantai Ngeliep itu. Aku mendengar lagu sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah menguning, menghijau, aku tidak lagi melihat batang-batang padi yang menguning, menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kelebat, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengar lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang kudengar, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengar Pangkur Palaran, bukan lagi Pangkur Palaran yang kudengarkan, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengar lagu Olesio dari Maluku, bukan lagi aku mendengar lagu Olesio dari Maluku, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengar burung perkutut menyanyi di pohon, ditiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengar burung perkutut, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara ini, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak Merdeka, Pak Merdeka, Pak Merdeka, aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Aku melihat Indonesia karya Bung Karno. Nah, itu sebuah puisi tentang puisi yang dikarang oleh Pak Soekarno, presiden kita dulu. Itu adalah sebuah visi yang diutarakan oleh Pak Karno dulu waktu presiden yang pertama kita. Kira-kira dari video tadi, puisi tadi, apa yang kita bisa ambil dari video puisi tadi? Kira-kira apa yang bisa kita pikirkan? Kira-kira apa? Ada yang bisa ngasih saya gambaran atau bantu? Sebenarnya saya juga punya pikiran bahwasanya Pak Karno itu di sana kan ada lagu, ada pantai, ada daerah, ada macam-macam siswa, tapi menginduk ke suatu
satu kata Indonesia. Ya berarti itu menggambarkan suatu keberagaman untuk disatukan menjadi Indonesia. Nah itu sebuah apa kira-kira puisinya Pak Karno itu? Menjadi sebuah cita-cita, sebuah harapan. Ya tentu satu Iya. Indonesia. Dan juga kita kalau sama dengan lembaga kita SD ini. Iya Pak. Visinya tentunya ya harus kita selalu memikirkan tentang ya SD ini bagaimana kita mau dilakukan. Iya. Iya, terima kasih Pak Nur Hasan. Nah betul, sebuah harapan. Apakah kata sebuah harapan itu cukup ditulis, harus ditulis dengan kalimat yang panjang atau gimana gitu? Saya melihat dari puisi ini kita tarik garis lurus biar kita menyamakan persepsi. Visi itu merupakan sebuah harapan dari Pak Karno kepada kita semua. Tapi kata-katanya itu dari Olisio lah. Cuman seperti itu, kata-kata itu sangat menggerakkan, menggugah ya. Jadi sebuah visi atau harapan itu harus yang bersemangat dan enak didengar. Jadinya dikemas dengan puisi tersebut. Jadi bisa menggerakkan hati yang membaca atau yang mendengar. Dari video tersebut itu sebuah visi presiden pertama tentang wujud kesatuan dari ragam kekayaan yang ada di Indonesia. Itu yang bisa dipikirkan tadi malam. Terus apa yang kita bisa pelajari dari visi beliau? Yaitu kita bisa belajar bahwa visi itu menyemangati, menggerakkan, dan kolaborasi tiap anggota dalam satu komunitas. Kalau Pak Soekarno itu menggerakkan seluruh Indonesia. Kalau kita sebagai guru setidaknya menggerakkan komunitas kita di SD sini. Kalau saya pribadi yang menggerakkan saya pribadi. Seperti itu, itulah visi. Nah, jadi kita bisa mengartikan sebuah visi itu sebagai cita-cita, mimpi atau harapan, tujuan, langkah akhir apa yang ingin kita gapai. Mungkin seperti itu. Ada lagi mungkin dari teman-teman guru yang bisa menambahkan apa sih visi itu? Keinginan, ya betul. Ada lagi? Bu Ella, Mak Dimlo loh Bu Ella. Apa Bu Ella? Kira-kira apa yang Bu Ella tangkap dari dua video tadi dan apa yang diterima tentang visi itu apa sebenarnya? Visi itu kan harapan ya. Bu Ella berharap besar buat anak peserta didiknya. Kalau Pandangan bisa. Ya, pandangan. Oke, terima kasih Pak Ali. Banyak masukan. Pandangan itu. Ya, itu visi. Itulah visi yang akan kita bahas selanjutnya. Nah, jadi setelah kita sedikit mengetahui atau memahami tentang inquiry apresiatif dan visi, mari bersama-sama kita di sini berkumpul semua dewan guru, seharusnya ada kepala sekolah juga. Kita akan belajar bagaimana memahami alur berpikir dalam mengolah perubahan menggunakan paradigma inquiry apresiatif dan belajar menggunakan istilah ATM dalam Bagja. Nah, Bagja itu nanti dijelaskan ketika sudah mendapatkan sebuah Pak itu prakarsa perubahan kita masukkan ke dalam Bagja. Bagja itu berupa pertanyaan-pertanyaan dan aksi. Yaitu yang pertama kita merumuskan sebuah visi. Yang kedua baru merumuskan dari visi itu merumuskan prakarsa perubahan, dan yang ketiga kita olah menjadi menggunakan proses Bagja. Nah, kenapa visi itu jadi penting di sekolah?
Ini sebenarnya slide-nya tidak tampil awalnya, tapi kok jadi tampil. Jadi itulah sebuah kendala, tapi kita tetap jalani itu semua. Jadi kenapa visi itu jadi penting? Pertama, visi itu menentukan jangka panjang. Yang kedua, menciptakan lingkungan belajar yang lebih baik. Betul katanya tadi, Bu Susi bilang harapan itu harus ada. Nah, dengan adanya harapan akan menciptakan sebuah lingkungan belajar yang baik. Kenapa dikatakan baik? Karena mempunyai keinginan, berharap. Jadi orang kalau sudah berharap kan semangat untuk belajar. Saya harus bisa karena untuk arah ke sana. Yang ketiga, menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Ini tidak bagus seperti ini. Bapak Ibu juga bisa berpikir sendiri. Kenapa visi itu harus jadi penting? Kira-kira di sini bisa ada yang membantu memberi apa ya, penjelasan kenapa visi itu penting? Kenapa? Bu Yeni kayaknya pandangannya kosong. Tugas ini. Iya, iya. Iya, betul. Tanpa visi tidak ada. Banyak sebenarnya, cuman yang saya temukan dalam pikiran itu ini 3. Dan Bapak Ibu juga bisa menambahkan kenapa visi itu jadi penting. Kenapa Bu Susi? Visi itu kenapa jadi penting? Kira-kira apa yang bisa kita ambil dari visi? Visi itu kan tujuannya. Iya, benar. Tujuan. Kita ya sama Sepakat. kita harus terarah. Kalau Ya. tujuan satu, ya berarti arahnya ke situ. Oh, berarti visi itu harus Ya. harus enggak harus ya. Ya. Salah satu tujuan. Iya. Kalau kita tidak punya tujuan, ya sap. Benar. Bu Susi itu mengartikan visi itu tidak harus tercapai, tapi setidaknya kita kan punya harapan. Dengan harapan itu kita menjadi terarah. Jadi apa yang akan kita lakukan ke depannya. Mungkin seperti itu kata Bu Susi. Mungkin ada yang bisa menambahkan? Pak Nur Hasan? Sepakat? Sepakat. Artinya kita semua kan harus punya apa ya, harapan, cita-cita. Nah, tapi di sini yang menjadi titik berat yaitu pada peserta didik. Jadi setidaknya harapan kita itu peserta didik ke depannya. Sampai PHP. Betul. Siapa sih lo PHP? Nah, untuk merancang sebuah visi kita dihadapkan kepada kalimat rumpang. Iya. Wabi, betul-betul bahagia enggak ketika fotonya ada di depan, Bu? Biasa aja. Ya padahal tujuan saya kemarin malah Bu Susi senang melihat biar tertawa. Kok ada foto saya? Ternyata tidak sesuai dengan apa yang saya harapkan. Tapi setidaknya ada proses lah untuk ke sana. Itu hal yang baik. Nah, ini untuk melengkapi kalimat rumpang ada 6 pertanyaan yang bisa kita bukan dijawab ya, bisa kita lengkapi. Karena ini kalau berupa jawaban harus benar. Ini tidak harus benar, semua bisa menjawab. Di sini ada pertanyaan, kita memimpikan murid-murid yang, nah arahnya itu kepada profil pelajar Pancasila, merdeka belajar seperti itu. Kita percaya bahwa murid adalah yang gimana? Pasti kita punya pikiran yang berbeda-beda ya. Antara Pak Ali, saya. Kalau saya mungkin kita percaya bahwa murid adalah orang yang bisa dijadikan subjek buat video, gitu seperti itu. Tapi yang lain kan bisa. Di sekolah kita mengutamakan apa betul kan Bu Susi, main HP atau gimana? Yang selanjutnya, murid di sekolah kita sadar betul bahwa, murid di sekolah kita sadar betul bahwa kenapa, gimana? Kita warga di sekolah ini yakin untuk, tetap intinya pada peserta didik ya, bukan kita warga di sekolah ini yakin untuk dapat gaji gitu, bukan. Semua dapat, kasihan nanti. Yang terakhir, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa sudah titik.
Iya, teman gaji. Nah, tetap ke peserta didik kita sebagai subjek. Untuk ini yang harus kita diskusikan. Jadi untuk menyamakan persepsi, saya membawa kertas sticky note ini, bisa ditulis di sini, nanti baru kita kumpulkan, nanti kita satukan menjadi satu persepsi atau kita simpulkan. Seperti itu, Ibu. Ini yang kita jawab dulu, yaitu kita memimpikan murid-murid yang bagaimana yang kita impikan. Isi ya. Ya Pak, ditulis. Tulis ya. Ya, nanti kalau sudah ditaruh. Yang selanjutnya yaitu kalimat rumpang yang kedua. Kita percaya bahwa murid adalah atasnya saya. Jangan beda-beda dengan hukum. Sisanya bonus ya. Bisa dibayar. Iya, bonus Pak. Bonus Pak. Kita percaya bahwa murid adalah apa, Pak? Murid adalah manusia. Iya. Murid adalah kemudian yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan simon guru yang istimewa. Rumpang yang ketiga sudah, kemudian kita ke kalimat rumpang yang keempat. Nah, ini di sini ada murid di sekolah. Kita sadar betul bahwa murid di sekolah kita sadar betul bahwa Oh iya. Maaf, lupa saya, Bu.
itu bahasa visualnya vokalnya itu gini. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa jadi murid di sekolah kita sadar betul bahwa, jadi melengkapi kalimat tersebut. Jadi intinya di sini murid di sekolah kita sadar betul bahwa, ini murid yang berbicara tapi yang sadar itu murid di sekolah kita sadar betul bahwa, jadi seolah-olah itu murid menyadari kalau di sekolahnya kita itu gimana gitu. Ya betul Pak, seperti itu. Ya. Jadi pikirannya murid itu di sekolah ini kenapa gitu, bahwa apa? Murid di sekolah kita selanjutnya yaitu kita warga di sekolah ini yakin untuk kepada peserta didik juga ya. Intinya kita warga di sekolah ini yakin untuk ke warna kediada boleh sobung mengertas. Tapi satu warna ya, hijau. Disepakati Bu Susi menyepakati hijau. Berarti Pak Ali Kotunoro Bu Susi hijau Pak Ali. Hijau bahasa Indonesia Pak Ali. Hijau. Benih hijau Madura. Itu ada hijau. Jadi betul. Mana hijau? Bukan. Ya betul Pak Ali. Maksud apa? Yang banyak itu maksudnya. Oh iya nih bonus nih. Ada. Bonus nih Pak. Ada Pak Ali. Ada ini. Oh ya. Bonus nih Pak. Maksudnya Nah, ini otomatis pindah sendiri. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa apa Bu Yani pink. Kalimat rumpang ini yang terakhir, saya mau bukan bertanya ya, mau menyamakan persepsi apa yang sudah Bapak Ibu lengkapi dari awal kalimat rumpang awal tadi sampai terakhir ini sudah dari hati untuk apa yang kita mau dan apa yang kita tahu dan apa yang kita harapkan. Kira-kira sudah dari hati ya Pak? Iya. Sudah dari hati ya. Iya, dari apa yang kita pahami dan apa yang kita lengkapi dari kalimat rumpang itu tadi, kita akan simpulkan di sini. Jadi apa yang kita simpulkan nanti arahnya itu menjadi sebuah harapan atau cita dan dikemas nanti pada akhirnya menjadi sebuah visi. Apa yang kita mau di sekolah ini
tahap peserta didik itu akan menjadi sebuah visi. Nah, mari kita lihat apa saja yang Bapak Ibu lengkapi dari kalimat rumpang di sini. Dari yang pertama yaitu kita memimpikan murid-murid yang di sini ada banyak pertanyaan. Mungkin saya bisa dibantu sama Bu Susi. Bantu Bu di depan. Nah, di sini ada beberapa kelengkapan dari kalimat rumpang. Yang pertama ada kita memimpikan murid yang mengingat pada guru. Kita memimpikan murid yang mengingat pada gurunya. Mengingat sama gurunya. Yang kedua ada berakhlak mulia. Yang ketiga kita memimpikan murid yang bekerja sama dalam memecahkan pembelajaran. Betul. Kita memimpikan murid yang solehah, berakhlak mulia, santun. Kita memimpikan murid yang cerdas. Kita memimpikan murid yang beriman dan bertakwa dan siap menghadapi kehidupan di masa depan pada ada ketakutan dan kesedihan. Kita bisa simpulkan berarti di sini yang Bapak Ibu guru impikan yaitu kita memimpikan murid yang berakhlak dan siap menghadapi zaman, gitu ya. Ya, siap menghadapi zaman. Entah itu zaman yang teknologi kan kita tidak sama nanti zaman sekarang sampai akhirnya. Terima kasih Pak Nurasan. Kesimpulannya berarti tadi kita memimpikan murid yang berakhlak dan siap menghadapi Itu yang beriman, zaman. berakhlak, dan itu kan beriman kan ada ketiga. Iya, berakhlak, Beriman, berakhlak, berakhlak mulia. Beriman tak pada berakhlak, Pak. Berbeda. Berakhlak dan beriman. beriman dulu kita. Soleh tetap masuk ke berakhlak. Kita mengacu ke profil pelajar Pancasila itu. Berakhlak ya. Kan ada 6 tuh difokuskan ke situ ya. Beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Iya, itu berakhlak berarti masuk berakhlak. Meskipun yang beriman tetap masuk, kita simpulkan ke berakhlak. Beriman dan berakhlak. Oh iya, beriman dan berakhlak, Mbak. Ada 6. Enggak, ini beriman dan berakhlak itu jadi satu. Ya, beriman dan berakhlak. Iya, enggak betul ini beriman dan berakhlak, bukan fokus. Iya, terus siap menghadapi. Benar Pak Nurasan. Jadi murid yang beriman, berakhlak dan siap menghadapi zaman. Termasuk kepada dimensi pertama. Ya. Ya, masuk ke dimensi yang pertama. Nah, tadi ada lupa, cerdas. Cerdas itu masuk beriman, berakhlak. Enggak, cerdas itu masuk ke kreatif ya. Kreatif. Ya, kreatif Mbak lupa. Jadi murid yang beriman, berakhlak dan siap kreatif dan siap menghadapi zaman. Kelompok. Enggak ada tambahin B. Berakhlak ya, cerdas lupa. Berakhlak dan kreatif. Ya. Siap. Jadi kita sudah dapat kesimpulan dari kalimat rumpang yang pertama. Itu yang kita dapat dari Bapak dan Ibu guru di sini. Jadi bukan saya yang menyimpulkan, ini kesepakatan bersama. Jadi murid yang beriman, berakhlak dan siap menghadapi zaman. Ya, minta tolong Bu dibukakan. Ada yang minta tolong memfotokan kan? Sibre, Ibu Sus. Nah, inilah asiknya berdiskusi. Yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah anak yang memiliki karakter, memiliki bakat. Ada yang bilang kita percaya bahwa murid adalah manusia yang punya harapan.
kita percaya bahwa murid adalah memiliki keistimewaan. Kita percaya bahwa murid adalah manusia yang bisa diarahkan dalam bentuk karakter masing-masing. Kita percaya bahwa murid adalah anak yang akan kita bimbing dalam mencapai tujuan. Yang terakhir, manusia yang dipercaya untuk mendapatkan ilmu dan mengamalkan. Dari beberapa kelengkapan kalimat rumpang berikut, kira-kira kesimpulan yang bisa kita dapat yaitu tentang percaya bahwa murid itu adalah yang seperti apa di sini? Memiliki bakat ya. Di situ ada yang anak yang memiliki karakter, dan mungkin Pak Nur Hasan beri masukan bahwa kita percaya bahwa murid adalah anak yang berpikir kritis. Ini masuk pada istimewa, yang mendapat ilmu dan mengamalkan, dipercaya untuk mendapatkan. Ya, kita percaya bahwa murid adalah manusia yang bisa diarahkan dalam membentuk karakter masing-masing. Manusia yang dipercaya ya hampir sama. Kita berarti percaya bahwa siswa di sini, murid di sini yaitu sudah memiliki bakat yang ada, seperti itu ya Pak Nur ya, yang bisa diarahkan, sudah memiliki keistimewaan, seperti itu Pak Nur. Bu Yeni, ganti ya, bantu saya. Apa ya? Iya, apa? Yang Pak Nur Hasan tulis kita percaya bahwa murid adalah dapat berpikir kritis dan berbakat, berkarakter. Jadi Pak Nur Hasan memberikan kesimpulan di sini, beri masukan kesimpulan di sini, yaitu kita percaya bahwa murid adalah anak yang berpikir kritis, berbakat dan berkarakter. Berarti ini kita masukkan jadi sebuah kesimpulan semua. Ya, nggak apa-apa. Yuk, yang penting kita sepakati. Jadi kesimpulan kedua, kita percaya bahwa murid adalah anak yang berpikir kritis, berbakat dan berkarakter. Lanjut ke kalimat rumpang yang ketiga. Nah, di sekolah kita mengutamakan pendidikan yang berkarakter, fokus belajar, pendidikan yang berakhlak. Kita mengutamakan siswa. Di sekolah kita mengutamakan kepentingan murid dan harapan murid. Di sekolah kita kebutuhan anak didik dengan segala daya dan kekuatan yang ada. Jadi menurut Bapak Ibu, kesimpulan ini bahwa di sekolah kita mengutamakan peserta didik ya, berfokus, intinya di sekolah kita mengutamakan peserta didik ya, mengutamakan siswa atau peserta didik untuk fokus belajar yang berkarakter. Yang berkarakter kan sudah tadi. Berarti di sekolah kita mengutamakan pendidikan peserta didik yang berakhlak. Pendidikan yang berakhlak berarti ya. Iya. Nah, ini ada di sini juga berakhlak. Di sini ini siswa ini kan sudah peserta didik, Bu Yeni. Masalah pelayanan. Ya. Iya. Masalah pelayanan. Iya, betul. Iya. Jadi di sekolah kita mengutamakan Iya, di sekolah kita mengutamakan. Jadi kesimpulan yang bisa ditarik di sini ya, benar.
Iya, makanya kita simpulkan di sini. Jadi di sekolah kita mengutamakan pendidikan yang berkarakter, bergotong royong, tidak ada. Iya, kalau di sini kan monitornya seperti itu kan. Iya, kita simpulkan berkarakter ini beda buat Pak Nur. Ini berkarakter, berakhlak. Jadi kesimpulannya di sini bisa kita simpulkan di sekolah kita mengutamakan pendidikan yang berkarakter dan berakhlak ya. Oke, pendidikan mengutamakan pendidikan yang kondusif. Iya, berakhlak dan kondusif, kreatif, kondusif, kolaboratif, kolaboratif. Oke, siap, kita simpulkan dengan penggabungan jawaban-jawaban yang ada. Jadi sudah Bu? Jadi satu kalimat Bu? Sudah. Yang selanjutnya yaitu murid di sekolah kita sadar betul bahwa murid di sekolah kita sadar betul bahwa siswa membutuhkan perhatian guru. Bahwa murid di sekolah kita sadar betul bahwa peserta didik berada di sekolah untuk mendapatkan ilmu. Ya, jadi murid ke sekolah kita sadar betul bahwa mendapatkan ilmu, siswa membutuhkan perhatian guru. Murid di sekolah harus mendapatkan ilmu dan berbudi pekerti. Siswa dapat bekerja sama dengan sekawannya, kolaborasi, punya hak dan kewajiban yang melakukan untuk menggapai mimpinya, yang berarti terlaksana untuk menggapai mimpinya. Yang terakhir, murid di sekolah kita sadar bahwa di sekolah mendapatkan pengajaran pendidikan yang baik. Jadi intinya murid di sekolah kita ini sadar betul bahwa di sini merupakan sebuah. Baik, Bapak Ibu, kita lanjutkan menyimpulkan dari beberapa kelengkapan kalimat rupa. Jadi tadi apa yang Bapak Ibu sudah lengkapi kalimat rupan ini, kesimpulan keseluruhannya berarti Bapak Ibu guru itu memimpikan murid yang berakhlak dan siap, kreatif menghadapi zaman, dan berpikir kritis, berbakat dan berkarakter. Pendidikan berkarakter. Jadi murid yang berakhlak dan siap, berkarakter, peserta didik pembelajaran yang lebih baik. Jadi apa bisa kita simpulkan bahwa guru-guru di sini ini lebih mengutamakan dalam pembelajaran di sekolah, lebih mengutamakan karakter terlebih kepada murid yang beriman, berakhlak dan siap, berakhlak, kreatif dan siap menghadapi. Itu jadi kesimpulannya yang Pak Hasan bisa kasih, yaitu murid yang beriman, berakhlak dan siap, berkreatif dan siap menghadapi zaman, dan siap menghadapi zaman. Ya, menghadapi zaman. Nah,
kalimat tersebut itu bisa menjadi sebuah visi kita buat sekolah sebenarnya. Dari kesimpulan dari beberapa dewan guru itu menjadi visi, bisa jadi visi kita, tapi itu bisa kita rombak lagi dengan kata-kata yang seperti kita ketahui tadi, yaitu untuk kalimat visi harus menggerakkan atau apa. Tapi dari ini kita bisa lihat ini visi sekolah kita SDN 1 Telogosari, unggul dalam prestasi, kreatif dan berbudi luhur. Kira-kira dari visi ini sudah selaras tidak dengan cita-cita kita yang sudah kita simpulkan dari tadi? Dari visi kita unggul dalam prestasi, kreatif dan berbudi luhur. Ya, kreatif sudah ada. Ya. Berbudi luhur kan ada. Ya. Kemudian apakah visi ya? Unggul dalam prestasi ya, itu juga ada. Tadi kan ada, ini kan nomor berapa? Yang ada prestasi. Iya, jadi cita-cita guru yang tadi itu dirangkumkan, dituliskan di kalimat rumpang, selaras dengan cita-cita kita untuk peserta didik di sini. Cuman di sini ada tambahan siap menghadapi zaman. Nah, atau masih adakah yang perlu disesuaikan atau ditambahkan? Kita mumpung bersama di sini ya, jadi kesempatan juga. Tapi tetap pun tidak apa-apa, tetap dipakai unggul dalam prestasi, kreatif dan berbudi luhur. Kira-kira menurut Bapak Ibu proses inilah yang untuk menjadikan visi. Jadi masih adakah yang perlu disesuaikan atau ditambahkan dari visi yang sudah ada? Ya, menurut saya ya sudah masuk apa yang kita diskusikan ya. Siap. Sudah masuk di dalamnya di visi SD 1 Telogosari. Nah, namun di sini ada beberapa kalimat yang memang teman-teman tulis dalam pemikirannya adalah siap menghadapi zaman. Sekolah kita tercinta, tempat ilmu bersemi. Guru tulus mengajar, kami jadi generasi. Di sini kita belajar bersama kawan sejati, hari demi hari menjadi insan berarti. SD Negeri 1 Telogosari, tempat kami berjanji mengukir prestasi, gapai mimpi tinggi. Langkah kecil kami mulai mengejar cita-cita, tak gentar hadapi rintangan di depan mata. Bersatu kita kuat, penuh semangat membara. Cinta guru tak ternilai, kobarkan mimpi kita. SD Negeri 1 Telogosari, tempat kami berjanji mengukir prestasi, gapai mimpi tinggi. Langkah kecil kami mulai mengejar cita